keselamatan loh ini Kak. Ajak suaminya biar selamat. Tapi dulu saya gini loh Kak, sebelum masuk Apa itu? Islam ya, Mhm. saya ajak suami waktu masih inilah mau jelang mau rumah tangga lah. Saya suruh baptis dulu dia baru saya mau malah. Kayak mana itu ya? Ya enggak dong. Gimana ceritanya? Iya kan? Jadi Krislam kakaknya. Jadi sesudah dia mau dibaptis baru saya mau malah, kan lucu kan? Jadi sampai sekarang karena saya pemahaman sekarang dapat tentang Tritunggal, jenuh lagi. Iya. Nah gimana ya? Suami udah dibaptis. Gini ya Kak, gini. Jangan Islam. Aku mau bilang gini. Kak Nisa kan dulu pernah Kristen, pernah mengecap kasih karunia, betul ya? Nah, terus kakak sekarang sudah Tuhan kasih buat mengerti Tritunggal, sudah mengerti tentang iman kekristenan. Nah, saran saya kakaknya itu, ya kan kakak kan gini, ada kisah di Alkitab tentang anak yang hilang. Tuhan itu masih sangat merindukan kakak untuk kembali sama dia. Kenapa aku bilang begitu? Karena sekalipun kakak udah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan itu berharap masih pengen kakak kembali sama dia. Demi apa? Bukan uangmu, bukan hartamu, tetapi keselamatanmu. Gitu. Jadi maksud saya begini Kak, kalau kakak sudah percaya Tuhan Yesus, kakak sudah mengerti, ya cobalah pertimbangkan kembali. Kenapa? Karena dulu kakak pernah mengecap kasih karunia, mengecap terang, merasakan keselamatan itu. Ya, nah sekarang kakak coba pikirkan, kakak udah mengerti, udah bisa tahu nih tentang ketritunggalan Allah. Coba pertimbangkan kembali, mengapa kakak tidak kembali kepada Allah yang dulu, yang menyertai kakak sejak awal. Masa kakak meninggalkan Tuhan demi laki-laki? Kalaupun memang kakak nggak mau berpisah dengan suami nggak apa-apa, tapi coba belajar lebih dalam lagi, punya prinsip pengajaran kekristenan yaitu kasih. Ya coba injili suaminya dengan menerapkan kasih. Tapi itu dimulai dari kesadaran kakak dulu. Baru nanti anak-anak, baru keluarga, gitu loh. Ya, jadi maksud aku adalah kenapa kakak meninggalkan Kristus? Adakah keselamatan di luar Yesus? Apa yang menjamin kakak diselamatkan di sana? Bukankah Tuhan Yesus sudah mati demi kita semua? Lalu kenapa kita mengucapkan terima kasih dengan menjual dia? Kita itu percaya atau tidak percaya Yesus itu tidak merugikan Tuhan loh. Kita yang rugi. Karena bukti keselamatan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Kita diberi jalan, kita dikasih tahu hukum yang utama, kita dikasih tahu hukum yang terutama. Gak ada loh pengajaran seperti pengajaran Yesus tuh gak ada. Kasih itu gak ada. Tuhan Yesus berkata kasih Allahmu, kasih sesamamu, bahkan musuh pun harus kita kasihi. Nah, apakah ada setan yang mengajarkan kita untuk mengasihi? Kan nggak ada. Gitu loh. Jadi coba pertimbangkan kembali. Saya tahu kakak, kalau kakak rendah hati mau belajar, pasti kakak bisa percaya kembali dengan penuh, baru kakak menuntun keluarga kepada Kristus. Dan tetap minta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus menyertainya, agar bisa berhasil. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengerti. Tapi tanya dulu Elia, beneran gak dia Kristen dulunya? Iya, dia Kristen. Protestan. Tapi maksudnya Kristennya dia mengenal Tuhan nggak? Biasanya kalau udah kenal Yesus tuh pasti dalam hatinya ya, dia pindah agama itu kebanyakan ya yang ngadu sama gue. Dia tuh ada rasa rindu ingin kembali ke Tuhan Yesus, biasanya gitu. Iya. Rindu nggak kembali ke Tuhan? Kanisa gimana rasanya? Kalau selama saya
Islam ya. Iya, saya selalu dengar kayak TikTok ini sering buka-buka kayak kakak Elia, kak Agatha, kak Ito Rudi gitu. Sering saya dengar bahwa tidur nggak pernah nonton itu tuh aja gitu. Jadi sekarang kok terlambat ya, karena gini tentang Tritunggal tahunya baru sekarang. Kan dulu saya pikir Yesus lain, Allah lain gitu. Jadi ya kayaknya sekarang baru ngerti, baru pahamnya gitu. Mungkin karena dulu kan kebanyakan ke sawah tuh gadisnya, jadi tentang agama pergi gereja pulang nggak ada, ibaratnya kan gitu-gitu aja, ilmunya kurang gitu. Jadi ibaratnya berumah tangga pun karena mikirkan biar ada bantu ekonomi keluarga ya, si orang tua pun ngomong ya udah nggak apa-apa kalau mau masuk Islam nggak apa-apa, tapi dengan syarat adik-adiknya disekolahkan semua gitu kan. Dan kan orang tua pun sakit-sakitan, ya udah gitu. Jadi kebetulan saya ada kawan juga, saya orang GBI dulu, udahlah coba baptis suamimu, mana tahu mau. Jadi saya kayak kasih syarat, saya mau masuk Islam, mau dibaptis ya gitu. Ibaratnya saya gini, takut nanti kalau aku masuk Islam salah, yang penting udah dibaptis dulu lah suami, nanti kalaupun kan pernah Kak Agatha ngomong gini juga, saya percaya Yesus tapi saya nggak dibaptis, nggak apa-apa, nggak boleh masuk ke, enggak, harus dibaptis dulu. Udahlah suami kan udah dibaptis, jadi perasaannya kayak gitu aja gitu. Udah dibaptis tapi kakaknya jadi masuk Islam. Iya, lu gitu tadi biar tangannya biar gimana ya, itu tadi biar ada yang bantuin cari uang untuk nyukain adik-adik ini. Ya, karena ketidaktahuan satu, ekonomi juga ya dipahami lah ke situ itu. Tapi setidaknya gini loh Kak, Kanisa ini belajar lagi kenal Tuhan Yesus gitu. Betul. Itu penting banget. Kalau masalah nanti suamimu itu nanti lah. Tapi kakak dulu. Sebenarnya kakak dulu selamatkan diri kakak. Dari kakak baru nanti keselamatan itu kepada keluarga kakak yang lain. Ya. Tapi mungkin kakak ini posisinya juga susah. Sulit, pasti sulit. Saya mengerti pasti. Tapi gini, kalau dia bertekun berserah kepada Tuhan, punya hati yang tulus, pasti dikasih jalan kok. Pasti. Pasti. Jangan takut. Ketulusan itu paling penting. Kalau mau tulus kembali rindu, mau datang rindu kembali sama Tuhan, ini. Malam-malam itu kan saya tidur saya bawa, dan suami kayaknya agak-agak, kalau dulu kan lagu-lagu rohani saya dengar-dengarin dia agak ini gitu kan. Jadi sekarang kalau mau tidur bawa dengar-dengar TikTok tentang rohani, dia diem aja gitu sampai ketiduran. Itu aja obat tidur saya, dengar-dengar gitu sampai tidur gitu. Tapi nggak kombin sih, nggak ada kombin dia. Udah kakak aja dulu belajar kenal dulu Tuhan Yesus, nanti kakak akan tahu gitu. Karena sebenarnya kita hidup ini bukan hanya tentang di dunia ini aja sih Kak. Setelah kita mati nanti, itu kalau kataku yang harus kita pikirkan jangka panjangnya Kak. betul. Kalau di dunia ini berapa tahun sih Kak kita hidup? Paling 70 udah paling mentok gitu. Setelah itu kemana kita? Nah itu dia. Di dalam Yesus ada kepastian. Semua orang itu takut mati Kak. Saya percaya itu. Makanya kakak kan miskin pun karena takut nggak bisa makan kan? Iya. Nah itu memang semuanya gitu. Karena takut mati lah. Makanya kita mencari Tuhan. Karena mau bilang. Memang nyawa itu nggak bisa Kak dibeli pakai uang Kak. Mau seberapa kaya pun coba lihat. Orang yang kaya sekalipun Kak di dunia ini, bisa nggak dia menghindari kematian? Gak bisa. Paling memperlambat iya. Mungkin sakit disembuhkan dengan berbagai macam teknologi dengan uangnya gitu. Tapi nggak akan bisa dihindari kematian itu. Diperlambat bisa. Nah itu kenapa? Karena semua manusia ini pengennya nggak mati, pengennya nggak susah. Cuman ya karena itulah keberdosaan yang sudah kita terima dampaknya dari Adam dan Hawa. Ya, kita harus nerima itu. Tapi kan kita nggak perlu khawatir kata Tuhan Yesus. Sekalipun kamu mati, kamu akan tetap hidup kata Tuhan Yesus. Jadi kita buat apalah jual iman kita gara-gara takut mati, takut nggak makan. Tuhan Yesus itu akan mengembalikan kehidupan kita lagi gitu.
Cuman yang kayak gini memang berat kak. Kalau ngomong tuh memang gampang, serius. Aku juga ngerasa berat banget. Iya, berat. Apalagi keluarga suami baik semua gitu kan, dengan agamanya pun kuat-kuat semua, tapi alhamdulillah kuatnya nggak fanatik gitu. Mereka tuh menghargai Yesus itu nabi, memang nabi nggak Allah gitu kan, nabi, tapi mereka menghargai dan nggak mau menghina, karena di penghakiman terakhir pasti dia nanti gitu. Jadi mereka sama anak yang dibilang Yesus itu nabi menghargai kali memang. Di agama suami kan LDII, jadi Islamnya gitu. Kalau ada orang luar Islam biasa dibilang tetap juga kami katanya kayak tersesat gitu. Tapi itu sih kalau kakak belajar tahu tentang Yesus ya, Yesus itu bukan hanya nabi. Kalau kakak sana yang tahu. Ya, itulah tak bilang kak, pahamnya itu baru sekarang gitu. Tapi udah paham sekarang. Gue turun dulu ya. Alhamdulillah udah paham. Udah paham kali kak. Iya, nggak ada keselamatan gitu. Jadi kita percaya Tuhan mereka pun, Tuhan mereka aja nggak bisa nyelamatin nabinya gitu. Terus apa yang kita harapin coba? Cuman ya itu, manusia ini pasti bermasalah dengan pilihannya. Mau pilih Tuhan atau pilih di dunia ini, itu rata-rata itu. Itu yang akan menjadi cobaan bagi setiap kita. Sebenarnya Tuhan memang mau melihat itu sih kak. Melihat sampai mana kamu setia sama Tuhan. Nah itu. Inilah bimbangnya kak. Pilih kayak mana. Keluarga si abang pun sayang sama lo. Nggak tahu buat agama nggak ngerti kayak mana. Salah bantu doa lah kak. Iya pasti. Cuman itu kakak saran aku tuh belajar iman Islam juga benar-benar, belajar iman Kristen juga benar-benar. Nanti kakak bisa tahu perbedaannya. Tapi kalau sering nonton live saya, harusnya kakak udah tahu dong bagaimana ajaran mereka. Iya. Kurang lebih tahu kan. Iya. Bahkan keselamatan itu nggak ada di sana kan. Itulah. Cuman ya kita memang harus melihat dunia ini lagi, karena kita memang dengan euforia sesaat ya kita bilang oh kita percaya Kristus gitu, pas ngelihat di dunia gitu, pas pada kenyataannya di lapangan itu kan yang jadi ini kita, pertimbangan kita. Jadi memang kalau ikut Kristus itu kak, percaya Tuhan Yesus itu memang gak mudah kak. Kalau ikut Yesus mudah, semua orang udah masuk Kristen kak, ya kan? Gitu. Cuman ya itulah kakak belajarlah tentang nabi mereka kayak apa, iman mereka itu kayak apa. Kita udah sama-sama tahu kan, udah dikuliti banget kan di TikTok kan. Iya. Sampai mereka itu yang nge-ban saya berkali-kali kan, karena saking takutnya itu kebongkar. Tapi itu tadi lah kak, jangan ada kayak saya lagi gitu. Ibaratnya kayak anak adik lah kemarin datang ke rumah udah kelas 2 SMP. Saya tanya lagi tentang itu nggak ngerti juga gitu. Maksudnya gini kak, maunya ada pembahasan tentang Tritunggal maunya kak, supaya lebih paham. Karena Kristen ini pun ada yang paham, ada yang nggak juga sebagiannya kan kak. Betul, banyak yang masih belum paham, betul. Itu nggak bisa kita pungkiri. Iya, guru-guru sekolah minggu maunya itu dulu yang dibahas tentang Tritunggal. Itu akarnya semuanya sebenarnya kak. Tentang Tritunggal ini biar cepat paham gitu, jadi ngerti gitu, nggak ini. Tengok yang mualaf itu kan tentang Tritunggal ya, itu yang salah satu dari tiga kan kak. Iya, ngerti ya. Kira Tuhan kita tiga. Iya, itu tadi. Padahal sebenarnya tolok ukurnya untuk mengimani Tuhan itu bukan masalah karena satunya gitu. Karena semua agama juga Tuhan itu satu. Tapi yang benar-benar bisa jadi harapan kita untuk menyelamatkan kita ketika mati, itu sih sebenarnya poinnya kan. Poinnya itu, karena memang cuma ada di dalam Yesus ada kebangkitan, ada keselamatan. Kalau di iman orang lain tuh nggak ada. Kebangkitan itu cuma hayalan. Terus
nunggu ntar baru janji-janji kosong. Iya, Tuhan Yesus itu Ya semoga lah kakak juga ini manusia. sering lihat live, banyak live itu kakak jadi mengerti, atau dengan kakak mengerti kakak bisa ajarkan ke adik-adik kakak gitu. Dan semakin mencintai Tuhan lah. Karena Tuhan Yesus tuh nggak mandang agama kakak sih sebenarnya. Apapun agama yang dekat itu tuh nggak ngaruh. Dia kan nggak memandang agama gitu. Itu aja lah kak permintaannya kak, ibaratnya itu kakak lain kali sekali dibuat tentang perhitungan kakak biar paham juga. Sering kak, aku tuh sering banget. Sering banget. Jadi kalau ada yang ini ya, terutama penonton gue nih ada 900 orang lebih. Kalau di roomku itu udah pasti Tritunggal ya, karena pertanyaan mereka itu pasti itu. Tuhanmu 3, Tuhanmu berapa? Gitu. Itu selalu saya jawab. Kalau yang sering nonton saya itu hampir tiap hari sih ngebahas Tritunggal. Gitu. Biar nggak nambah lagi saya yang tersesat aja. Janganlah kakak juga nanti bisa diselamatkan kok, aku percaya kok. Kakak itu punya hati itu. Itu dulu ya kak ya. Ya. Semangat ya kak ya. Tuhan memberkati kak. Doain terus kak saudaranya, keluarganya itu semakin dikuatkan. Iya kak ya. Kita belajar lah dari perilaku Tuhan Yesus, dia teladan kita. Jadilah misalnya kan tanaman ini Oke kak. Assalamualaikum. sekali langsung Waalaikumsalam. misalnya kayak beneran tulang maksud Tuhan Gak apa-apa ya teman-teman ya, memang banyak kok. Kita nggak bisa nyalahkan. duh